Assalamualaikum, Mbak. Kita dicurakin saja ini. Hah? Maaf, Mbak. Ngapunten, Mbak. Assalamualaikum. Ini sangat luar biasa. Saya seperti mimpi betul-betul dalam ruangan yang gemerlapan seperti ini, seperti dalam istana yang luar biasa. Ini seperti emas. Tuh, dalam ruangan emas berkilauan. Perhatikan nih, ini semuanya dalam dinding emas. Ini adalah singgasananya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Iya, tapi ada penghalangnya nih. Nah, kalau kita lunak batinnya, pikirannya, rasanya, selalu ada akses nih, kan? Buktinya loh. Meskipun sempit, tapi bisa dilalui. Tapi bukan sempit pikiran, ya. Karena musuh kita adalah sempit pikiran. Termasuk di nonton tuh, sempit banget pikirannya tuh. Sempit kecil cebol ini ya. Iya, Was. Ada. Apa lagi? Ini ya. Jengkelan. Jengkelan ini. Ya, iya. Yuk, sini. Udah jengkelan merengutan ini ya. Ya, iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Wih, apa ini? Ada apa ini? Ini gede banget. Sini. Ini serem banget nih. Bukan. Ini orang bukan ini. Coba sini. Ini. Lihat dulu. Masa di dalam sini ada orang? Rambutnya panjang banget. Ini orang bener apa enggak? Memedi ini pasti nih ya. Apa iyalah? Coba lihat. Mbak, punten. Assalamualaikum. Dia nggak dengar kita. Bring sumpah ini ya. Apakah karena memang dia sudah saking lamanya di sini sehingga tidak bisa mendengarkan kita? Atau bagaimana? Apakah beliau sedang fokus pada mendengarkan dirinya sendiri? Sedang berbicara dengan diri sendiri? Gimana nih? Tapi takutnya kita ganggu. Assalamualaikum, Mbak. Punten. Tapi mukanya pucat. Mukanya pucat. Pucat. Mbak. Punten. Assalamualaikum. Dia tinggi banget. Mbak. Ini ya. Mbak. Sebentar dulu. Saya pastikan dulu bahwa ini orang. Yuk, kita satukan dimensi, lenturkan batinnya, mudah-mudahan bisa tersambung dengan beliau sebenarnya siapa. Kita baru masuk sudah disambut seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, Assalamualaikum. Pangapunten, Mbah. Perhatikan, rambutnya sampai sepanjang ini nih, perhatikan nih. Wah. Hah? Mbah? Mbah? Hah? Klik dulu. Baik.
kita diawali disambut oleh beliau. Kita tetap harus masuk lagi. Tetap masuk lagi aja yuk. Bismillah. Tadi apa dieling-eling tadi ya? Jalurnya tadi pintunya di sini pintunya dikasih tanda. Nanti takutnya lupa. Masih sempit. Assalamualaikum. Mbak. Nih, kita berada di dalam tanah, di dalam batu ini tadi. Ruangannya seperti ini, seperti goa. Dan mungkin kita di sini yang pertama atau yang berapa di sini masuk sini nih? Ya enggak lah. Kita hanya menggali aja sesuatu yang samar-samar ya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Loh. Mbah. Punten. Gini. Sunyi, senyap, nggak ada suara apa-apapun. Dan di sini hampa udaranya nggak ada ini nih. Saya sesak nih napas saya kalau lama-lama di sini. Ya iya. Sini. Tuh nggak ada lubang sedikit pun ini. Tuh. Nggak ada ventilasinya makanya loh. Ini sesak napasnya nih. Punten. Assalamualaikum. Wah. Ini keren banget ini. Pak, gini, kalau ini dinamakan kerajaan gaib di sini, gaib kok kelihatan. Baik ya, mungkin hanya konsep pikiran orang, kerajaan gaib. Tapi yang namanya gaib itu sesuatu yang belum kelihatan atau yang belum kita ketahui. Nah, karena ini belum diketahui masih gaib, yuk kita padatkan sehingga menjadi nyata. Tidak gaib lagi. Yuk, kita cari tahu yuk. Ya, kalau wujudnya udah ada tapi kenyataannya belum. Sebenarnya ini apa? Kok dibilang gaib? Kan belum tahu, ya kan? Apakah mungkin ke sana gitu? Nah, berarti ada lapisan-lapisan lagi nih. Di sini ada gerbang lagi, ini. Berarti ada beberapa gerbang. Ini sebuah perumpamaan dari semesta. Gerbang pertama tadi, kita harus memasuki lagi gerbang lagi, memasuki diri sendiri. Ya, itu. Yuk, nekat aja yuk. Assalamualaikum. Bawa tambang nggak? Bawa tambang nggak? Ini nggak bisa ke sana sayanya. Tuh kan? Ya iya. Oke. Lewat sini mungkin bisa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini bisa kan? Iya. Bisa dong. Oke. Perhatikan nih. Dari segala sisinya, segala sudutnya, inilah ruangan di bawah tanah yang ternyata seperti keadaannya. Nih, ini gerbang lagi nih. Berarti ada beberapa lapis-lapis ya. Beberapa lapis gerbang-gerbangnya. Nah, ini sebuah pemaknaan juga. Dalam diri kita pun seperti itu. Berlapis-lapis sehingga kita paham betul. Berarti bukan ini yang sebenarnya. Ya. Selama ini kita memprogram, mengkonsepkan bahwa ini saya. Ini aku. Padahal itu ego. Padahal itu pikiran. Padahal itu nafsu. Jadi bukan diri sejati. Makanya masuklah lebih dalam. Yuk. Assalamualaikum. Saya kayak melihat cahaya deh. Maksudnya ini kayak apa ya, semua dinding-dindingnya itu terang gitu. Kayak cahaya apaan. Sini. Assalamualaikum. Wow. Keren banget nih. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Yuk. Punten. Tuh. Assalamualaikum. Tuh.
Ada suara bisik-bisik. Suara bisik-bisik di sini tadi. Kayak mendengar kita gitu. Wow, ini ruangan lagi nih. Menjadi 2 cabang. Apakah ini kamar itu? Wah, bener nih. Ini kayak kamar. Shh. Itu ada orang. Tuh. Lagi ngapain? Oh, gini. Assalamualaikum. Dia pura-pura nggak tahu ada kita atau gimana. Seharusnya kalau normal, pasti tahu. Karena ada cahaya senter, ada suara. Alah, biarin aja yuk. Kita dekatin aja. Yang penting kita sudah uluk salam. Kita pengen tahu saja. Itu kayak apa itu? Kayak di depannya mayat gitu. Mayat? Iya itu. Assalamualaikum. Punten. Aneh banget loh. Kalau dipikir-pikir, di dalam ruangan seperti ini kok ada orang. Aneh. Udahlah, kita deket aja yuk. Assalamualaikum. Maaf, Pak. Ngapunten. Bila kami mengganggu, mohon maaf. Oh, dia baik. Dia sama sekali nggak menengok Acan. Tapi gini aja deh. Maaf, Mbak. Assalamualaikum. Gini, apakah kita tidak mengganggunya? Takutnya kita yang ganggu gitu maksudnya. Kita saru loh maksudnya loh. Tiba-tiba datang seperti ini. Tapi kita tunggu aja dulu. Barangkali beliau sedang melanjutkan ini dulu tanggung. Setelah ini nanti kita bisa menyapanya. Atau kita keluar dulu aja. Tunggu ini selesai. Gini loh. Saya merasa gak enak sendiri. Maaf Mbak, maaf, punten. Apakah kita hanya menolong niat aja gini? Maksudnya dia belum boleh dikasih komunikasi loh. Gak enak kitanya. Datang-datang aja gini. Hah? Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Kita dicurakin saja ini. Hah? Maaf, Mbak. Ngapunten, Mbak. Assalamualaikum. Maaf sekali, Mbak. Bila kalian mengganggu panjenengan. Maaf, punten. Bila kami mengganggu sebentar saja. Iya. Kakak gini. Perkenalkan nama saya Tarto. Tarto saking Cilacap, mohon maaf. Iya. Nggih, jadi begini, mohon maaf. Maksud kami ke sini, saya hanya ingin menggali sesuatu yang disampaikan orang yang menurut kami itu janggal. Maaf. Iya, janggal katanya di sini ada kerajaan gaib di dalam ini, mohon maaf. Iya. Apakah panjenengan bersedia untuk maksudnya kami pengen tahu maksudnya di dalam sini ini isinya apa, sejarahnya apa, dan mungkin ada apa namanya itu sebuah pesan buat kami mohon maaf. Iya. Baik, siap. Katanya hanya jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang terpilih yang bisa memahami sini. Kalau jiwanya masih dikuasai ego kita, tidak akan pernah bisa nyambung katanya. Baik,
insya Allah saya akan mencoba untuk menyambungkan diri. Saya akan merendahkan ego ini untuk mendengar pitutur panjenengan. Baik. Iya. Baik. Iya, iya, iya. Baik, baik. Saya akan mencoba mencerna pelan-pelan karena ini bahasanya sangat ruwet ya, sangat mendalam. Kalau saya tidak mencerna dengan pelan-pelan mungkin akan gagal paham lagi. Kata beliau teman-teman, kerajaan gaib yang dimaksud tadi adalah sebuah penggambaran dalam diri kita masing-masing sebagai manusia yang keras tertutup oleh ego. Kerasnya batu itu ego kita. Jadi kerajaan gaib itu sebagai rajanya, pemimpinnya itu kesadaran kita, kesadaran sejati. Kesadaran kita itu sebagai harus bisa memimpin ego, memimpin pikiran, memimpin nafsu dan seluruhnya supaya kita betul-betul selaras bisa memimpin mereka dan kehidupan kita akan betul-betul terarah dengan betul. Dan kata beliau tadi sebuah penggambaran tadi sedang dilakukan ritual ini justru dipertontonkan pada kita untuk pengeling-eling kita untuk menghidupkan orang mati. Supaya kesadaran kita yang selama ini mati, kesadaran kita tertutup oleh ego, ditutup oleh ego, bahkan ditutup oleh dogma. Kesadaran sejati kita yang seharusnya bisa bangkit kesadarannya, tetapi selama ini dibiarkan tidur. Yang memimpin kita adalah pikiran, yang memimpin kita adalah nafsu dan ego sehingga selamanya mati kesadarannya, hidupnya selalu terombang-ambing. Alhamdulillah, kurang lebihnya seperti itu, Mbah. Nggih. Tapi di sini memang suasananya ini memang seperti kerajaan betulan ini, Mbak nih. Seperti ini singgasana raja ini, bebatuan ini. Apakah ini nyata? Apakah ini hanya halusinasi saya? Ini luar biasa. Masuk ke kedalaman hati. Iya. Berarti kerajaan gaib itu nyata. Luar biasa teman-teman. Sekarang sudah terjawab sudah. Kalau memang kita paham dengan kerajaan gaib, itu adalah sebuah erang-erang makna siloka, makna sanepa yang dijabarkan melalui jagat besar ini. Ya, sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kerajaan gaib dalam diri. Tadi yang sudah disampaikan. Supaya kerajaan ini tetap kokoh, tetap jaya, kita harus bisa merawatnya, memimpinnya, sehingga rakyatnya makmur. Apa itu rakyatnya? Seluruh sel-sel kita, piranti-piranti kita, termasuk pikiran, ego, perasaan, nafsu, dan semuanya itu adalah rakyatnya. Semua triliunan sel ini adalah rakyat kita. Dan kita, kesadarannya ini adalah rajanya. Ini sebagai penggambaran raja. Maaf sekali, maaf punten. Saya ingin melihat, maaf bagi. Nih, dari segi pakaiannya pun seperti raja. Boleh lihat, Mbah. Ini seperti pakaian raja. Mungkin inilah raja yang mati. Raja yang selama ini tertidur, dibiarkan tertidur, ditutup oleh ego. Dikuasai ego, dikuasai pikiran. Mungkin penggambarnya seperti itu. Sehingga saatnya bangkit. Bangkit kesadarannya. Sehingga bisa memimpin, sehingga jaya lagi. Ekonominya bangkit. Setelah bangkit kesadarannya, sehingga timbullah makmur jibar-jibur. Setelah dipimpin oleh kesadaran sejati. Kurang lebih seperti itu, nggih, Bang. Berarti apakah semua orang bisa mencerna kalimat seperti ini, Mbah? Maksudnya yang datang ke sini. Tidak. Ini luar biasa. Ini seperti mimpi rasanya ini. Seperti mimpi. Apakah kalian bisa memahami ini, teman-teman? Coba. Apakah kalian paham dengan makna ini? Ini sangat luar biasa. Saya seperti
mimpi betul-betul dalam ruangan yang gemerlapan seperti ini, seperti dalam istana yang luar biasa. Ini seperti emas. Tuh, dalam ruangan emas berkilauan. Perhatikan nih, ini semuanya dalam dinding emas. Ini adalah singgasananya. Ini singgasana dalam diri kita. Luar biasa, luar biasa. Seperti mimpi, ini emas milik kita. Nih, emas dan semua harta milik kita. Kalau kita betul-betul bisa mengaksesnya. Mudah-mudahan kalian setelah paham ini bisa mengakses ini. Bah? 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 Hah? Apakah tadi saya halu? Tadi ada kan? Tapi ini kayaknya masih ada. Baiklah. Kita bisa mencerna semua ini. Apapun yang dilihat itu adalah petunjuk. Apapun yang dialami adalah petunjuk. Bila kita berpikir betul-betul. Karena samar-samar inilah yang membentuk kita. Yang menggiring kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga bangkit kesadarannya, bangkit rajanya saatnya sekarang. Raja ini bangkit. Kesadaran ini bangkit. Supaya tidak diperbudak oleh ego. Diperbudak oleh pikiran. Diperbudak oleh nafsu. Saatnya jaya bangkit. Dan kita bisa memiliki semuanya, termasuk emas-emas ini adalah sebuah makna perumpamaan, makna siloka. Luar biasa. Yuk, pulang yuk. Sudah menghilang pola lamanya. Wow. Ini kuburan raja ini ya. Iya, kuburan raja. Raja dalam ini. Raja dalam diri. Yang selama ini terkubur. Yang dikuasai ego. Yuk. Iya. Alhamdulillah. Ketemu betulnya. Gak tahu kesini apa kesini, lupa saya. Kesini aja yuk. Ada. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Pak Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.